Waduh, ada orang rumah yang positif COVID-19. Gimana ya dok biar nggak ketularan? Kayaknya semakin banyak deh yang nanya kayak gini di aplikasi Halo Dokter. Tenang, jangan panik dulu ya. Saya ngerti kok, kondisi kayak gini bisa terasa sangat mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya, kamu masih bisa melakukan langkah pencegahan kok. Meski harus serumah dengan orang yang positif COVID-19 yang lagi isoman. Salah satu caranya adalah dengan melakukan disinfeksi rumah secara rutin. Kalau mau tahu gimana caranya, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Akhir-akhir ini, kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Lalu, untuk menekan angka penularan sekaligus mengurangi beban di fasilitas kesehatan, orang dengan COVID-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing jika memungkinkan. Nah, kalau kamu memiliki anggota keluarga serumah yang positif COVID-19, sebaiknya jangan panik ya. Tetaplah tenang dan segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat situasi isolasi mandiri di rumah bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Kamu bisa mulai dengan memisahkan anggota keluarga atau kerabat yang positif COVID-19 dari yang sehat. Sekali lagi, meski harus tetap waspada dan berhati-hati, tapi kamu nggak perlu khawatir berlebihan ya. Selama orang rumah yang positif COVID-19 masih bisa dipisahkan dalam ruangan lain dari yang tidak terinfeksi, kamu tetap bisa kok tinggal serumah dengan orang yang lagi isoman. Yang penting, selalu jaga jarak dengan yang positif COVID-19. Pastikan dia segera menempati kamar isolasi terpisah, kalau bisa kamarnya yang memiliki ventilasi yang baik ya. Terus ingatkan juga untuk nggak sering-sering keluar kamar. Dan kalau bisa, tentukan kamar mandi terpisah antara yang lagi isoman dengan anggota keluarga lainnya yang sehat. Kalau pada saat tertentu sampai terpaksa satu ruangan, misalnya karena mengantar obat dan makanan, pastikan semuanya pakai masker ya. Lebih baik lagi kalau maskernya masker medis yang didobel dengan masker kain. Begitu pula kalau yang lagi isoman mau keluar kamar untuk kepentingan tertentu, misalnya mau ke kamar mandi atau mau olahraga maupun berjemur di teras halaman. Jangan lupa tetap usahakan buat saling menjaga jarak. Terus satu hal yang nggak kalah penting nih, yaitu rutin lakukan disinfeksi rumah untuk menekan risiko penularan. Saya punya tipsnya nih tentang cara disinfeksi rumah pas lagi ada yang positif COVID-19 untuk menjaga kebersihan rumah sekaligus mengurangi risiko anggota keluarga lain ikut tertular. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tahu buat kamu-kamu yang mau tanya-tanya seputar COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya, boleh loh, manfaatkan layanan telemedicine untuk tanya-tanya ke dokter lewat aplikasi Halo Dokter. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas tips disinfeksi rumah ya. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membersihkan seluruh area rumah. Terlebih, area-area yang sempat atau biasanya ditempati oleh yang sekarang lagi mengalami COVID-19 sebelum dinyatakan positif. Biasanya nih, ruang keluarga, ruang makan, atau dapur. Kalau bisa, jangan beraktivitas di area-area tersebut dulu ya sebelum selesai didisinfeksi. Disinfeksi permukaan furnitur seperti meja, gagang pintu, saklar lampu, dan pegangan kulkas dengan semprotan disinfektan. Sebelum melakukannya, jangan lupa untuk cuci tangan dulu dengan sabun. Keringkan, lalu kalau perlu pakai sarung tangan ya, untuk menghindari kontaminasi virus corona. Kemudian, pel seluruh lantai di rumah dengan larutan air yang telah dicampur dengan cairan antiseptik atau larutan disinfektan untuk membersihkan ruangan dan mematikan kuman-kuman yang ada. Terus, pada area-area yang sulit dijangkau, kamu bisa semprotkan disinfektan selama 2-3 detik pada tiap area, lalu biarkan mengering dengan sempurna. Setelah membersihkan seluruh area rumah, segera lepaskan sarung tangan dan buang ke dalam plastik sampah yang sudah disiapkan sebelumnya. Ikat erat dan letakkan di bak sampah yang tertutup rapat. Sebisa mungkin saat melepaskan sarung tangannya, hati-hati ya, usahakan jangan sampai bagian luarnya mengenai kulit. Habis itu, langsung cuci tangan kamu dengan sabun dan air mengalir dengan teliti dan menyeluruh. Lebih baik lagi kalau kamu langsung mandi supaya bisa membersihkan diri dari debu, kotoran, dan kuman yang mungkin menempel di tubuh kamu pas kamu lagi bersih-bersih. Kamu bisa mandi dengan sabun antiseptik atau bisa juga kamu campur air mandinya dengan larutan antiseptik supaya tubuh kamu benar-benar bersih. Nah, selain membersihkan rumah, kamu juga perlu melakukan disinfeksi terhadap barang-barang pribadi yang sempat dipakai atau disentuh oleh yang positif COVID-19 nih. Tapi sebelum saya lanjutin, saya mau ingetin kamu yang lagi nonton video ini buat subscribe ke channel YouTube-nya Halo Dokter. Tinggal klik tombol subscribe, terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, lanjut ke disinfeksi barang pribadi milik orang yang positif COVID-19. Barang pertama yang perlu dibersihkan secara khusus adalah pakaian kotornya.
Jangan gabungkan pakaian yang positif COVID-19 dengan pakaian kotor anggota keluarga lainnya ya. Lebih baik, pisahkan pakaiannya di ember terpisah, rendam dengan larutan antiseptik, kemudian baru bisa kamu cuci di mesin cuci. Begitu juga dengan peralatan makan bekas pakai yang positif COVID-19. Sebaiknya cuci dengan spons terpisah. Kalau bisa, pakai sarung tangan saat menyentuh barang-barang yang positif COVID-19, kemudian cuci tangan dengan air dan sabun setelahnya ya. Kalau memungkinkan, sekalian aja kamu pisahkan semua alat cucinya seperti sikat, sabun, spons, cairan antiseptik, dan larutan disinfektan untuk dipakai oleh yang lagi isoman secara mandiri. Jadi memang udah kepisah tuh semuanya, nggak kecampur-campur lagi. Begitu juga dengan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan kamar yang lagi dipakai isoman. Dengan begitu, dia bisa memisahkan cucian kotornya sendiri, membersihkan kamar isomannya setiap hari, dan mencuci alat makannya sendiri. Oh ya, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan nih, yaitu sampah dari orang yang positif COVID-19, apalagi masker dan tisu bekas pakai. Kan dianggap infeksius nih, makanya sebaiknya dipisahkan dalam kantung tersendiri ya. Jadi, dari dalam kamar isoman, sampah-sampah ini sudah dikumpulkan dalam kantong sampah. Kemudian diikat rapat dan disemprotkan disinfektan di seluruh permukaan kantung. Habis itu, kamu bisa mengumpulkan kantong ini bersama dengan kantong sampah berisi masker dan sarung tangan yang bekas kamu pakai untuk bersih-bersih tadi, untuk disatukan dan dilapisi lagi dengan kantong sampah lainnya. Ikat lagi yang erat dan semprot dengan disinfektan kembali sebelum diberikan ke petugas sampah. Ingat, saat mengambil sampah selalu gunakan sarung tangan dan masker ya. Setelah itu, cuci tangan hingga bersih. Nah, supaya proses disinfeksi rumah bisa benar-benar efektif, kamu dianjurkan buat memilih peralatan disinfeksi yang tepat. Buat cairan antiseptik dan disinfektan, kamu bisa pilih yang mengandung bahan aktif kloroksilenol 4,8%. Untuk spray disinfektannya, kamu bisa pilih yang mengandung alkohol seperti etanol 60%, sehingga bisa membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Cairan antiseptik serta spray disinfektan tersebut bisa dengan mudah kamu temukan di minimarket terdekat, maupun di toko online langganan. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau ingetin sekali lagi, yuk disiplin protokol kesehatan, jaga imun tetap kuat, keluar rumah hanya jika diperlukan, dan lebih baik beraktivitas di rumah aja. So, please stay safe and stay healthy ya. Oke deh, segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan anggota keluarga yang lagi sakit ya. Nah, kalau kamu punya saran mengenai topik apa lagi yang mau dibahas di channel YouTube Halo Dokter, komen aja di bawah. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.